Pemilu tahun 1955 merupakan sejarah kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai yang pernah melakukan pemberontakan di tahun 1948 ini berhasil menjadi partai dengan suara terbanyak setelah PNI, Masyumi, dan NU. Tidak hanya itu, PKI juga berhasil menjadi partai komunis terbesar ketiga setelah Rusia dan Cina. Di tengah kontroversi dalam gerakan 30 September tahun 1965, mari kita bahas sedikit faktor apa yang menyebabkan ideologi asal Rusia ini dapat diterima hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Rusia berubah menjadi Uni Soviet. Lenin berhasil memimpin revolusi. Tak hanya di Rusia, revolusi terjadi di mana-mana, seperti di Jerman, Hungaria, Italia, dan Cina. Keberhasilan revolusi ini menjadi inspirasi di seluruh dunia, bahkan di Nusantara. Hingga pada tahun 1920, lahirlah cikal bakal Partai Komunis Indonesia yang bernama Indische Sozial-Demokratische Vereniging atau ISDV. Tapi apa faktor yang menyebabkan komunisme yang kita kenal kejam saat ini mampu memikat hati para pemuda zaman dulu? Ada dua faktor, yakni internal Uni Soviet dan eksternal. Di video kali ini, kita akan bahas terlebih dahulu faktor internal Uni Soviet, tentang apa yang dilakukan pemerintah komunis di Uni Soviet. 1. Ideologi berwajah dua. Komunisme yang dikenal pemuda tahun 20-an tidak sama dengan yang sekarang. Kalau sekarang, semua orang sudah tahu sejarah kelam yang mengawali berdirinya komunisme, mulai dari pembantaian keluarga kekaisaran Rusia, perebutan kekuasaan setelah meninggalnya Vladimir Lenin, pembantaian Leon Trotsky dan para pengikutnya, kamp kerja paksa Gulag, dan lain-lain. Ketika itu, tidak banyak yang tahu tentang kekejaman komunisme. Para petinggi partai selalu menampilkan komunisme sebagai sebuah paham yang membenci penindasan dan mensejahterakan rakyat. Komunisme digambarkan sebagai paham yang menolak kolonialisme di berbagai belahan dunia. Paham ini disambut hangat dan dianggap sebagai jawaban atas penjajahan yang tengah terjadi ketika itu. Para aktivis komunis seringkali berhasil memikat hati masyarakat kelas pekerja yang merasa ditindas oleh kaum kapitalis. Kesempatan inilah yang membuat komunisme dapat dengan mudah dianut oleh sebagian besar kelas pekerja dan orang-orang yang terjajah di seluruh dunia. 2. Membangun ekonomi dengan tipu daya. Setelah kegagalan demi kegagalan pada komunisme internasional, Stalin yang berhasil merebut posisi pemimpin komunis Uni Soviet berfokus untuk membangun negaranya saja. Hal ini dia wujudkan dengan membangun ekonomi. Pembangunan ini dilakukan dengan cara tipu-tipu, yakni sistem sukarelawan. Propaganda yang dibuat ditujukan untuk menarik simpati masyarakat agar mau bekerja tanpa dibayar. Di bawah iming-iming kemajuan bersama dan masa depan yang lebih cerah, Stalin berhasil menipu jutaan orang dalam bentuk tenaga kerja kolektif yang siap bekerja tanpa digaji. Tapi di balik itu, Stalin merampas lahan milik para petani dengan memenjarakan pemiliknya. Stalin juga merampas hasil panen, ternak, hingga simpanan cadangan warga dengan brutal. Mereka yang tidak setuju akan ditangkap lalu dibawa ke Gulag untuk kerja di kamp kerja paksa, bahkan dijatuhi hukuman mati. Hal ini menyebabkan 5 juta orang mati kelaparan, belum termasuk mereka yang mati karena dieksekusi. Sebutlah Holodomor pada tahun 1932 hingga 1933. Holodomor yang berarti membunuh dengan kelaparan dalam bahasa Ukraina ini adalah hasil dari kebijakan Stalin yang ingin mengumpulkan semua tanah pertanian di Ukraina dan memaksa petani untuk bergabung dengan koperasi negara. Banyak petani Ukraina yang menentang kebijakan ini karena mereka ingin menjaga tanah dan kebudayaan mereka sendiri. Stalin menganggap petani Ukraina sebagai musuh negara dan menetapkan kuota pengambilan gandum yang sangat tinggi untuk Ukraina. Agen-agen khusus dikirim ke Ukraina untuk mengambil paksa gandum dan makanan lainnya dari rumah-rumah petani. Mereka bahkan menembak orang-orang yang mencuri sedikit gandum dari gudang negara.
Akibatnya, penduduk pedesaan tidak memiliki makanan yang cukup untuk memberi makan diri mereka sendiri. Kelaparan mulai meluas pada musim semi tahun 1933, tetapi Moskow menolak memberi bantuan. Bahkan Uni Soviet mengekspor lebih dari 1 juta ton gandum ke barat selama periode ini. Kelaparan mereda setelah panen tahun 1933 selesai. Desa-desa Ukraina hampir punah dan pendatang dari Rusia dibawa untuk menghuni pedesaan yang hancur. Otoritas Soviet menyangkal adanya kelaparan baik saat itu maupun setelahnya. Hanya pada akhir tahun 1980, pejabat-pejabat membuat pengakuan samar-samar bahwa ada sesuatu yang salah di Ukraina pada saat itu. Diperkirakan sekitar 4 juta orang Ukraina meninggal akibat Holodomor. Ini adalah salah satu genosida terbesar dalam sejarah, tetapi masih kurang dikenal oleh dunia. Pada tahun 2006, Parlemen Ukraina mengakui Holodomor sebagai genosida terhadap rakyat Ukraina. Pada tahun 2020, lebih dari 20 negara telah mengakui Holodomor sebagai genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. 3. Menggenjot pertumbuhan industri hingga 136% dan membangun lebih dari 2.000 pabrik baru. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Uni Soviet yang berideologi komunis mampu bersaing dengan mengejar ketertinggalan industri mereka dari dunia barat. Pembangunan tidak hanya pada sektor pertanian saja. Sektor perindustrian tidak luput dari perhatian Stalin. Setelah berhasil mengelabui orang untuk bekerja tanpa digaji, diperlukan lagi pahlawan untuk lebih banyak menarik minat orang agar mau pindah ke kota dan menjadi sukarelawan pabrik. Hal ini berarti tenaga kerja gratis tanpa harus dibayar sama sekali. Hal itu dilakukan dengan cara memunculkan pahlawan buruh. Salah satunya adalah Alexei Grigorievich Stakhanov yang merupakan pahlawan buruh sosialis. Pada tanggal 31 Agustus 1935, dilaporkan bahwa ia telah memecahkan rekor penambangan batu bara dengan menghasilkan 102 ton batu bara dalam waktu 5 jam 45 menit atau 14 kali kewajibannya. Pada tanggal 19 September di tahun yang sama, Stakhanov dilaporkan telah memecahkan rekor baru dengan menambang 227 ton batu bara dalam satu shift. Prestasinya ini dipuji di surat kabar dan poster sebagai contoh untuk ditiru, dan ia muncul di sampul majalah Time di Amerika Serikat. Stakhanov memberi inspirasi bagi seluruh negeri dan melahirkan gerakan-gerakan yang diberi nama Gerakan Stakhanovisme, di mana para buruh yang melebihi target produksi bisa menjadi Stakhanov baru. Gerakan ini dipromosikan karena terinspirasi oleh gagasan emulasi sosial, yaitu persaingan sehat antara para buruh untuk mencapai hasil terbaik. Dampak dari pahlawan industri ini luar biasa. Uni Soviet berhasil memobilisasi 30 juta orang dari desa untuk bekerja di kota tanpa dibayar, dan tercatat sebagai urbanisasi tercepat dan tersukses dalam sejarah umat manusia. 4. Kelas sosial baru di lingkungan komunis. Walaupun komunisme dikatakan anti kelas sosial, tapi pada kenyataannya Uni Soviet menerapkan kelas-kelas sosial. Mereka yang berhasil bekerja keras karena terinspirasi oleh Stakhanov lalu diangkat menjadi mandor atau semisalnya. Jumlahnya tidak main-main. Ada ribuan orang. Mereka-mereka inilah yang menjadi kaki tangan partai untuk menindas kelas di bawahnya. Mereka diberi fasilitas apartemen mewah, pendidikan untuk anak-anak, bahkan kupon belanja di toko elit. Oh iya teman-teman, di Uni Soviet dulu orang belanjanya pakai kupon ya, karena nggak ada yang digaji. Dari pidato ke pidato, propaganda demi propaganda yang menipu rakyatnya sendiri, anggota Partai Komunis digambarkan sebagai manusia yang mampu menentang alam, memindahkan gunung, membuat air sungai mengalir, yang mampu membawa negara terbelakang, yakni Kekaisaran Rusia, menjadi negara industri maju seperti Uni Soviet ketika itu. Hingga puncaknya terjadi pada pembangunan terusan Laut Baltik yang digadang-gadang sebagai mahakarya Uni Soviet dari hasil kerja keras partai yang mencengangkan dunia, padahal dengan mengorbankan ratusan ribu bahkan jutaan jiwa. Keempat hal inilah yang membuat Prancis,
dan Italia sangat tertarik dengan komunisme hingga membuat mereka hampir saja menjadi negara komunis seperti Uni Soviet. Demikianlah video kita untuk kali ini.